Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, atas rahmat dan rahim-Nya. Kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya Muhammad Andika Saputra selaku mahasiswa dari Universitas Universitas Swasta PGRI dari program studi Pendidikan Sejarah ingin membahas tentang runtuhnya Konstantinopel pada seorang pemuda yang sangat jenius. Yang pertama di slide kedua ini, apa itu Konstantinopel? Konstantinopel dalam bahasa Latin yakni Konstantinopolis adalah ibu kota Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Romawi Timur, Kekaisaran Latin dan Kesultanan Utsmaniyah. Selama abad pertengahan, pada 400-an Masehi sampai 1400 Masehi, Konstantinopel merupakan kota terbesar dan termakmur di Eropa. Kurang-kurangnya sejak abad ke-10, kota ini mulai umum disebut Istanbul, yang berasal dari kata Yunani istimbolin. Artinya, dalam kota atau kota besar yang mengacu pada megah dan besar Konstantinopel sehingga dapat disebut sebagai kota yang besar. Slide ketiga, bagaimana dengan pertahanan Konstantinopel? Konstantinopel terkenal pertahanannya yang sangat kuat. Meskipun dikepung beberapa kali oleh berbagai bangsa, kota Bizantium berhasil direbut hanya pada tahun 1204 oleh tentara Latin Perang Salib keempat. Lalu dipulihkan kembali pada tahun 1261 oleh Kaisar Bizantium Michael VIII Palaiologos, dan pada tahun 1453 oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Dinding yang pertama didirikan oleh Konstantinus I dan membangun tembok Theodosian yang terdiri dari dinding ganda yang membentang sekitar 2 km atau sekitar 1,2 mil ke barat dari dinding pertama. Kota ini dibangun di atas 7 bukit serta pada tanduk emas dan Laut Marmara. Maka tersaji sebuah benteng yang tertembus melingkupi Samudra, Kubah, dan menara yang mencakup 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Kita bisa lihat di sini ada 3 lapisan, yaitu lapisan pertama yaitu parit lebar 60 meter, yang bawah kedalamannya yaitu sekitar 10 meter. Dinding kedua yaitu lebar sekitar 10 meter, tinggi sekitar 25 kaki, dan yang tembok yang ketiga lebar sekitar 15 meter dan tingginya sekitar 40 kaki. Selanjutnya, siapa saja yang mencoba menaklukkan Konstantinopel? Berikut adalah yang sudah mencoba menaklukkan Konstantinopel. Yang pertama ada Sultan Bayezid pertama. Kita bisa lihat contoh di sebelah kiri di bawah. Itu adalah foto yang saya dapat dari Google, yaitu Sultan Bayezid pertama. Yang kedua Harun al-Rasyid, bagian setelah dari Bayezid pertama sebelahnya. Yang ketiga Muawiyah bin Abdul Sufyan, itu yang ada poster dan pasukan-pasukannya. Yang keempat Maslamah bin Abdul Malik, itu yang sebelahnya yang memakai sorban. Rata-rata memang semua memakai sorban, bagian dari Islam. Itu adalah Muhammad Al-Fatih atau Mehmet, lahir pada 30 Maret 1432 sampai wafatnya 3 Mei 1481. Ia dikenal secara luas yaitu Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih mengukir berbagai capaian pada masa pemerintahannya, tetapi yang paling dikenal adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 yang mengakhiri riwayat Kekaisaran Romawi Timur, menjadikannya mendapat julukan Sang Penakluk atau El-Fatih. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan mempunyai kepakaran dalam bidang kemiliteran, ilmu pengetahuan, matematika, dan menguasai 6 bahasa saat ia berumur 16 tahun. Dia juga dikenal sebagai pahlawan di Turki maupun dunia Islam secara luas. Dalam sejarah Islam, Mehmet dikenal sebagai salah seorang pemimpin hebat sebagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Saifuddin Mahmud Al-Qutuz, yaitu pendahulu pahlawan-pahlawan Islam.
Di pemerintahannya, Mehmet lebih memilih para pejabat tinggi dari latar belakang devshirmenya daripada mereka yang berasal dari keluarga bangsawan, menjadikan kendali negara benar-benar terpusat pada sultan. Berikut adalah nih dari turunan 7 dari pertama Semenggalas kuasa sekitar 1299 sampai 1324. Turun lagi dari Orahan 1 berkuasa sekitar 1323 sampai dengan 1362. Turun lagi ke Murad 1. Murad berkuasa Maret 1362 sampai dengan 14 Juni 1389. Bayezid 1 berkuasa sekitar 16 Juni 1389 sampai Juli 1402. Turun lagi ke Mehmet 1. Mehmet 1 berkuasa 5 Juli sampai dengan 1413 sampai 26 Mei 1421. Turun lagi ke Murad 2. Murad 2 berkuasa dengan 2 periode, ya, sekitar 26 Mei 1421 sampai dengan 26 Mei 1444. Naik tahta lagi ia September 1446 dan sampai 3 Februari 1451. Turun lagi ke Mehmet atau Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih berkuasa 2 periode juga, Agustus 1444 sampai dengan September 1446. Naik tahta lagi dia dari 3 Februari sampai 1451 sampai dengan 3 Mei 1481. Muhammad Al-Fatih dipilihkan seorang ulama Syekh Ahmad Al-Qurani dan Syekh Syamsuddin oleh ayahnya, diajarkan oleh ulama-ulama untuk menjadi remaja yang cerdas dan jenius. Selanjutnya Muhammad Al-Fatih menguasai 8 bahasa, Arab, Turki, Persia, ya, dia membahasai itu bahasa ibunya. Yunani, Ibrani, Latin, Slavik, dan Serbia. Ketika ia berumur 16 tahun dan menjadi sultan ketika ia berumur 12 tahun. Dan semenjak balik hingga wafat ia tak pernah meninggalkan sholat rawatib dan sholat tahajud. Lalu ia membuat sebuah pasukan yang bernama Intisariya, sekitar 7.000 pasukan elit dengan program pelatihan terpadu sejak kecil. Pasukan Intisariya dilatih fisik, akademis, strategi perang, ilmu usul, fikih, dan semua disiplin ilmu lain. Setengah pasukan Al-Fatih selalu melaksanakan tahajud pada malam hari. Muhammad Al-Fatih membangun benteng Rumeli Hisar dengan tinggi sekitar 82 meter yang mempekerjakan sekitar 5.000 pekerja selama 4 bulan. Dan benteng ini terlihat dan terpampang jelas dari atas. Kalau kita lihat dari atas, ini terbentuk Muhammad yang bentuk Mim Ha Mim Dal, atau lebih lengkapnya nanti lihat di Google aja, benteng Rumeli Hisar. Bagaimana dengan penaklukan Konstantinopel? Setelah dari rapat dan diskusinya di Edirne, disepakati 6 April 1453 penyerangan melalui 3 arah Laut Marmara, Tanduk Emas, dan Barat melalui pasukan darat. Total 250 pasukan Muhammad Al-Fatih jalan dari Edirne menuju Konstantinopel dalam waktu 2 bulan, membawa meriam, dan setelah sampai, berdasarkan nasihat dari Syekh Syamsuddin sebelum peperangan dimulai, Muhammad Al-Fatih mengirimkan satu utusan yang menyampaikan 3 perkara, yaitu masuk pada Islam, jadi kita tak perlu memeranginya. 2. Bayar jizyah kepada tundukan, dan ketiga, ya, mereka mau diperangi. Namun Kekaisaran Romawi menolak untuk yang pertama dan kedua. Jadi Muhammad Al-Fatih untuk memeranginya. Setelah mengirimkan satu utusan dan Kaisar Konstantinopel memilih untuk diperangi, Muhammad Al-Fatih berbaris di depan Konstantinopel dan berjarak sekitar 1,5 km yang pada saat itu hari Jumat. Muhammad Al-Fatih pada saat itu juga langsung sholat Jumat di depan tembok Konstantinopel. Seusai sholat selesai, takbir berkumandang terdengar hingga di dalam kota Konstantinopel. Masyarakat Romawi berpikir ini terakhir kali kami melihat salib di Hagia Sophia. Dan setelah sholat Jumat selesai, mulai peperangan pada 6 April 1453 melalui 3 serangan. Serangan pertama Muhammad Al-Fatih gagal. Muhammad Al-Fatih berencana menarik kapal-kapal melewati Bukit Galata yang sekitar 60 meteran. Lalu disepakati pada 24 April 1453, Muhammad Al-Fatih memindahkan 72 kapal dari Selat Bosporus menuju Tanduk Emas melalui Bukit Galata. Peperangan dilanjut hingga 27 Mei 1453 dikarenakan Muhammad Al-Fatih berhasil membuat lubang yang sangat besar di tengah-tengah tembok Konstantinopel karena pasukan Konstantinopel sudah beralih ke arah Teluk Tanduk Emas. Muhammad Al-Fatih menghentikan peperangan, lalu ia memberikan perintah kepada pasukan untuk berpuasa pada tanggal 28 Mei 1453.
Dan ia lalu berkhutbah yang sampai saat ini kita tahu berbunyi seperti ini. Jika penaklukan Konstantinopel sukses, maka sabda Rasulullah SAW telah menjadi kenyataan dan salah satu dari mukjizatnya telah terbukti, maka kita akan mendapatkan bagian dari apa yang telah menjadi janji dari hadis ini yang berupa kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikanlah pada para pasukan satu persatu bahwa kemenangan besar yang akan kita capai ini akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan mata dan jangan sampai ada di antaranya mereka yang melanggar syariat yang mulia ini. Muhammad Al-Fatih lalu setelah Muhammad Al-Fatih itu melanjutkan peperangan pada 29 Mei 1453 dengan 7.000 pasukan khusus seperti pasukan Azab, pasukan Sipahi dan Yeniseri. Lalu ia menaklukkan Konstantinopel, kita tahu dia kan. Dan terjadi sebelum matahari bersinar, Muhammad Al-Fatih memenangkan peperangan dan masuk ke dalam kota lalu mengucapkan Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada dan memberikan kemuliaan pada mujahidin serta kebanggaan dan rasa syukur buat rakyat. Lalu ia masuk ke dalam kota. Al-Fatih menuju Hagia Sophia, lalu ia menoleh ke arah kanan dan kiri dengan menyebut Masya Allah, Masya Allah. Ia merasa tidak percaya ia sudah dipilih menjadi panglima yang terbaik yang dikatakan Rasulullah SAW. Lalu ia turun dari kudanya dan tidak dapat menahan rasa bahagianya, duduk bersujud ke arah Mekah, melepas sorban, menggenggam tanah lalu menaburkan ke atas kepalanya. Dan ia berkata, ia hanya manusia dan tidak ada yang lain, dan ini Allah yang memberikan penaklukan ini. Lalu ia masuk dalam ke gereja Hagia Sophia dan bertemu rakyat Konstantinopel. Lalu ia berkata, tenang, keluar kalian semua daripada gereja yang ingin tetap tinggal di kota ini. Properti dan kehidupan kalian tak akan diganggu. Yang ingin keluar dari kota ini, kami jamin nyawa mereka sampai di depan pintu gerbang kota. Kami akan jaga nyawa mereka, silakan keluar dari kota ini. Tetapi kami minta tempat ini dijadikan masjid. Sampai sekarang Hagia Sophia ini dijadikan masjid, sempat diubah menjadi museum, dirubah lagi oleh Erdogan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.